Tidak hanya ASN pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga menyampaikan aturan work from home atau WFH untuk pegawai swasta sebagai respon cepat terhadap gejolak krisis energi yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah. Aturan ini pun dikatakan bersifat diatur oleh perusahaan swasta masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam konferensi pers yang disampaikan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada siang tadi. Selain itu, Yasir Lee juga menjelaskan himbauan WFH ini mengacu pada sejumlah poin. Di antaranya, upah atau gaji serta hak lainnya tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Pekerja atau buruh tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Perusahaan juga memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga. Ya, namun WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, sektor energi, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Sektor retail atau perdagangan bahan pokok, sektor industri dan produksi pabrik, sektor jasa perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality. Menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur. Dan terkait dengan rencana himbauan work from home atau WFH bagi karyawan swasta, kita akan langsung membahasnya dengan Kepala Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono yang bergabung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Pak Sutrisno. Ya, selamat sore, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Langsung saja, Pak, tadi siang pemerintah kan sudah menyampaikan ya terkait dengan surat edaran imbauan untuk melakukan WFH bagi sektor swasta. Nah, tanggapan Anda terkait dengan poin-poin yang disampaikan ini dihimbau untuk 1 kali seminggu, harinya bisa bebas, tapi jika ingin inline dengan ASN di hari Jumat. Nah, dan ada beberapa sektor juga nih Pak, kalau tidak salah jumlahnya ada 9 sektor yang diberikan pengecualian untuk melakukan WFH ini. Tanggapan Anda dari Apindo gimana, Pak? Pertama ya, saya memahami situasi yang dialami oleh pemerintah proses untuk melakukan adaptasi dengan situasi global yang memang sulit ya, terutama akibat dari kelangkaan energi, sebagai akibat dari perang ya itu ya. Nah, tentu pemerintah mengharapkan agar konsumsi energi itu bisa berkurang. Karena apa? Karena kan ya, tentu subsidinya juga mahal. Caranya dengan cara itu orang WFH ini diharapkan bisa mengurangi konsumsi energi karena penggunaan alat transportasi itu kan berkurang begitu ya. Ini kita memahami. Tetapi tentu di dalam prakteknya kan tidak semudah itu karena banyak juga sektor-sektor yang memang tidak memungkinkan untuk WFH, terutama itu adalah manufacturing, pabrik ya, yang memang harus mempekerjakan orang gitu kan. Ya. Bisa juga misalnya sektor-sektor yang memang harus mempekerjakan orang seperti hotel misalnya, rumah sakit, kesehatan ya, itu kan mau nggak mau harus mempekerjakan. Nah ini yang kemudian menjadi masalah ya. Jadi kalau sektor-sektor yang sifatnya bisa dikerjakan secara online ya administratif, itu mungkin tidak terlalu terdampak oleh hal ini ya. Nah oleh karena itulah kita juga minta nanti ada kebijakan yang tidak pukul rata gitu ya. Tidak semua sektor itu mesti wajib ya. Bagi sektor-sektor yang memang bisa tidak, itu harus ada kelonggaran tertentu begitu. Ya. Pak Sutrisno, ini kalau kita berkaca ya terkait dengan kebijakan WFH ini kan sebenarnya bukan pertama kalinya kita melakukan kebijakan ini. Kalau kita berkaca pada saat pandemi hampir 6 tahun yang lalu di mana masyarakat juga diwajibkan untuk WFH, menurut Pak Sutrisno ada nggak sih Pak catatan-catatan yang perlu diperhatikan dari sektor swasta ketika akan memberlakukan kebijakan WFH ini? Ya, tentu dampaknya ini kan akhirnya akan cukup signifikan ya. Tapi saya katakan kalau
sektor-sektornya itu manufacturing itu pasti akan sulit ya. Tetapi bukan hanya itu ya, UKM menurut saya juga akan mengalami problem ya. Misalnya kalau hari Jumat ya, besok Jumat, ini kan biasanya orang habis Jumatan dia akan makan. Nah, dan ini sekarang mungkin akan berkurang sekali dan itu akan mengurangi juga kesempatan kerja bagi mereka, dan itu memungkinkan mereka melakukan pengurangan tenaga sebagaimana yang terjadi pada masa COVID dulu. Oleh karena itu sebaiknya memang ada kompensasi tertentu bagi mereka yang terpaksa menjadi tanda kutip ya korban dari kebijakan WFH ini. Itu yang bisa dipikirkan oleh pemerintah ke depannya. Nah, terkait dengan kompensasi tertentu yang Anda katakan tadi nih Pak Sutrisno, mungkin bisa dielaborasi Pak terkait dengan bentuk konkretnya, kira-kira opsi-opsi kompensasi seperti apa yang patut untuk dipertimbangkan pemerintah bagi mereka yang terdampak akibat kebijakan WFH ini? Pertama, sektor perpajakan tentu harus memikirkan insentif bagi mereka yang terdampak. Yang kedua, misalnya kita ambil contoh yang apa aja ya, yang real aja ya. Misalnya kalau ada Grab atau ojek online dan sebagainya, kan ini pasti akan terdampak berkurang. Ya. Sementara mereka itu kemungkinan alat transportasinya, mobilnya atau motornya itu berasal dari pinjaman. Nah, yang seperti itu kan harus ada kelonggaran dari sisi moneter, kebijakan di bidang keuangan bagi mereka yang memang mempunyai kredit ya dari bank yang belum terdampak, ya ini harus diberikan kelonggaran, kemudahan ya dari sisi perbankan itu. Ya. Kemudian juga misalnya kalau kita lihat sektor UKM yang hidupnya mungkin dari hari ke hari, ya itu pasti akan terdampak oleh hal ini, sehingga harus ada dukungan yang konkret kepada UMKM agar mereka bisa tetap hidup ya akibat dari turunnya permintaan yang timbul karena kebijakan WFH itu. Baik, Pak Sutrisno, ini kalau kita mengutip beberapa cuitan dari warganet, Pak, ini banyak yang mengatakan bahwa kebijakan WFH, kalau misalkan kita mengacu kepada pemerintah kan menyarankan ini hari Jumat sesuai dengan ASN juga. Banyak yang mengatakan bahwa untuk WFH hari Jumat ini justru tidak akan menambah produktivitas dari para pekerja karena mereka akan sibuk untuk long weekend, Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno gimana nih? Apakah memang suaranya agak kurang jelas ya? Boleh diulang sekali lagi? Ya, Pak Sutrisno. Ini terkait dengan komentar dari masyarakat, Pak. Terkait dengan WFH di hari Jumat yang dirasa ini mungkin tidak akan menambah produktivitas dari para pekerja dikarenakan ini bisa jadi masyarakat justru akan berfokus pada long weekend, Pak, mengambil celah untuk bekerja hari Jumat di mana saja alhasil mereka liburan. Menurut Bapak, apakah ini juga sebenarnya dapat terjadi, Pak, dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan celah ini, Pak? Liburan ya mungkin, tapi kalau sektornya itu sektor produksi, akibat mereka tidak bekerja kan pasti akan terganggu. Anggap aja misalnya otomotif, ya, mereka harus bekerja, harus bikin baut, bikin mur, harus melakukan ini kan, kemudian pegawainya nggak bisa datang, itu akan terganggu gitu ya. Nah kalau kemudian katakan menjadi liburan gitu ya, liburan itu juga siapa yang bisa berlibur pada masa begini? Tentu mereka yang punya uang kan. Kalau yang lapisan bawah ya tidak bisa juga dia memanfaatkan liburan karena mereka juga harus bersiap-siap ya. Kondisi ini kan tidak bisa diprediksi ke depan mau seperti apa. Ya kalau orang ke kalangan menengah ke bawah tentu harus siap-siap secara finansial kalau terjadi hal yang sulit gitu ya. Nah ini yang menurut saya tidak dengan sendirinya liburan panjang terus pergi kemana-mana. Ini dalam kondisi begini kita harus berhemat supaya nantinya kalau terjadi sesuatu katakan kayak COVID dulu kita tidak mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Baik,
Pak, saya ingin kembali terkait dengan Anda mengusulkan untuk beberapa kompensasi di beberapa sektor yang terdampak tadi seperti diantaranya sektor perpajakan, kemudian mereka yang memiliki kendaraan masih menyicil tapi tidak bisa produktif karena ada kebijakan WFH ini dan juga di sektor UMKM. Kita ingat ya Pak, di zaman COVID kemarin pemerintah juga melakukan sejumlah cara strategi untuk bisa membuat roda ekonomi tetap berputar. Kami mencatat salah satunya seperti penurunan suku bunga acuan, kemudian juga ada injeksi likuiditas besar-besaran. Nah, seperti yang dilakukan ketika zaman COVID, apakah ini perlu dilakukan segera Pak, per 1 April ini, atau kita harus wait and see dulu 2 minggu setelah kebijakan ini berjalan, baru dilihat mana kebijakan yang paling cocok, kira-kira kompensasi seperti apa yang paling tepat. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira pertama ya, yang terpenting itu pemerintah mesti menyiapkan diri pada kondisi yang kemungkinan menjadi memburuk gitu ya. Kalau kemudian perang ini nggak selesai dan terjadi secara global gitu ya, melibatkan banyak negara, pasti dampaknya kepada kita karena ekonomi global akan terpuruk. Oleh karena itu yang utama itu dipersiapkan adalah ketahanan pangan dulu, ketahanan pangan. Jadi masyarakat kecil yang hidupnya dari hari ke hari harus makan, maka ketersediaan pangan itu harus cukup. Jangan sampai nanti karena apa? Karena kalau betul seperti krisis yang dulu itu banyak negara-negara yang akan melakukan moratorium, kita tidak punya persediaan pangan yang cukup, maka nanti itu akan sangat menyulitkan. Yang ini tentu berlaku ya, safety net semacam ini berlaku bagi semua sektor, terutama sektor ekonomi bawah ya. Yang kedua itu adalah ketahanan energi. Kalau energinya kemudian tidak bisa kita pelihara dengan baik, maka kita akan kesulitan ya. Nah yang ketiga tentu cadangan dana pemerintah untuk social safety net untuk menyiapkan cadangan kalau itu terjadi ya, mungkin menurut saya tidak dalam 1 minggu 2 minggu ini, tetapi kita harus sudah siap kalau keadaan memburuk, maka sewaktu-waktu pangan jangan sampai tidak ada, energi jangan sampai sulit, kemudian social safety net juga ada siap. Jangan sampai bansos itu misalnya terlambat pencairannya, seperti kemarin banyak yang mengeluh menjelang Idul Fitri masih banyak juga yang belum cair, salah sasaran, kemudian datanya yang nggak valid dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya persiapan untuk itu yang lebih dibutuhkan daripada 1 minggu ini harus mencairkan sesuatu. Baik, Pak. Ya, Pak Sutrisno, ini terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mulai 1 April. Lantas, apakah Apindo ini akan segera menyurati, Pak, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Apindo terkait dengan kebijakan ini untuk mendukung program pemerintah agar benar-benar WFH dalam 1 hari seminggu ini, Pak? Saya sendiri belum mendapat undangan untuk membahas ini ya. Apindo saya kira dalam waktu dekat nanti pasti akan ada upaya untuk melakukan koordinasi ya. Tetapi yang penting sekarang semua pihak harus berkolaborasi untuk mempersiapkan diri, menyongsong apabila keadaan ini memburuk ya. Lalu oleh karena itu pemerintah seyogianya mengajak berbagai macam asosiasi untuk secara bersama-sama membahas persiapan apabila keadaan ini semakin memburuk gitu. Baik, tapi Pak Sutrisno, menurut kacamata Anda berdasarkan kejadian-kejadian presiden yang terjadi ya Pak ya dalam situasi serupa, idealnya Pak berapa lama kebijakan ini baru bisa kita evaluasi? Apakah ini masih merupakan kebijakan yang relevan dan juga tetap menghasilkan produktivitas atau tetap bisa dilangsungkan lama tanpa perlu evaluasi secara singkat dari waktu ke waktu? Ya, kita sih berharap ya kondisi global itu akan segera selesai ya. Jika evaluasinya pun juga gerak gitu. Nah, karena apa? Saya menduga bahwa tidak ada negara yang suka dengan kondisi ini, termasuk negara-negara di Timur Tengah, karena biaya perang itu luar biasa secara ekonomi ya. Oleh karena itu, menurut saya ini mestinya tidak akan berlama-lama ya.
Jadi evaluasinya juga tentu tidak akan berlama-lama gitu. Nah, yang penting Indonesia misalnya pemerintah Indonesia mesti proaktif untuk ikut tetap menjaga ketertiban dunia dengan tidak memihak kepada berbagai macam blok ya. Indonesia mestinya tetap negara yang non-blok lah begitu secara politis. Baik. Baik, Pak Sutrisno, jadi memang ada beberapa catatan ya Pak terkait dengan tadi pemerintah juga harus bisa menjaga cadangan dari berbagai sektor. Tadi Bapak menyebut tentang cadangan pangan, kemudian juga cadangan energi seperti itu ya. Terakhir Pak Sutrisno, ini apa harapan dari Apindo terkait dengan situasi ini Pak tentang penyesuaian WFH sehari ini? Iya, harapan kita nanti yang saya katakan bahwa pemerintah mesti menyiapkan diri dalam minggu-minggu ini agar nanti tidak terkaget-kaget kalau situasinya memburuk ya. Tadi cadangan pangan, kemudian energi, social safety net, dan paket-paket yang nanti bisa mendorong ekonomi, terutama ekonomi rakyat ya, ekonomi orang kecil, itu mesti disiapkan, jangan sampai nanti pada saatnya kondisi buruk itu terjadi, kita terkejut-kejut begitu. Nah kalau itu tidak terjadi ya nggak apa-apa, malah kita bisa mempunyai cadangan yang cukup ya, apabila kondisinya memang membaik ya. Untuk itu tentu kita berharap semua asosiasi pelaku usaha itu dilibatkan di dalam melakukan perumusan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita harapkan pemerintah juga bisa menyiapkan dan mengumumkan ya bagaimana worst case skenario-nya akan disusun, dan kita apresiasi tapi terkait dengan langkah yang sudah ditempuh untuk saat ini untuk mengatasi krisis energi yang bisa terjadi kapanpun. Terima kasih Bapak Sutrisno Iwantono, Kepala Kebijakan Publik Apindo, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.